Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di pesan Luqman, yaitu pesan yang mana Luqmanul Hakim mengatakan kepada Ananda tercinta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Luqman ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan janganlah kamu wahai anakku memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Masya Allah teman-teman, ketika seorang ayah, seorang ibu bisa memberikan nasihat terbaiknya kepada Ananda dengan mengatakan, wahai anakku, katakan kepada Ananda dari hati terdalam kita, dan kita katakan, wahai anakku, janganlah sekali-kali kau sombongkan dirimu di muka bumi ini, karena sesungguhnya ketika engkau menyombongkan dirimu, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi membanggakan diri. Kemudian kita coba untuk sedikit demi sedikit menjelaskan kepada anak-anak kita. Saya yakin pastinya ketika kita mengatakan kepada anak-anak kita, kenapa kita tidak boleh sombong, kenapa Allah tidak suka dengan orang-orang yang membanggakan diri, pasti anak kita akan bertanya, sombong itu apa hakikatnya? Maka mulai kita menjelaskan ya secara bertahap kepada anak-anak kita tentang apa itu sombong yang dimaksud di dalam surah Luqman. Kita katakan kepada anak kita, wahai anakku, kesombongan atau dalam bahasa Arabnya sombong itu adalah takabbur. Takabbur itu adalah melihat diri sendiri melebihi, atau sombong itu adalah al-kibr. Sombong, takabbur itu adalah menurut bahasa itu melihat diri sendiri lebih besar daripada yang lain. Maksudnya dia melihat dirinya lebih mulia daripada yang lain. Subhanallah. Melihat dirinya lebih sempurna dibandingkan yang lain. Melihat atau memandang orang lain rendah dan dirinya lebih tinggi. Subhanallah. Itu yang dimaksud dengan sombong. Kemudian kita jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah ketika engkau, wahai anakku, datang kebenaran kepadamu. Ya, suatu hari engkau berada di persimpangan jalan, kau ke kiri, kemudian Allah datangkan orang untuk memberikan nasihat kepadamu karena rasa sayangnya orang tersebut kepadamu, dan engkau menolak kebenaran yang dibawa olehnya, maka ketahuilah bahwasanya engkau telah berbuat sombong, bahwasanya engkau telah takabur. Subhanallah. Engkau telah meremehkan orang lain, merendahkan manusia. Subhanallah. Dan ini kita jelaskan kepada anak-anak kita. Karena subhanallah, orang kalau sudah sombong, ya, itu di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang berada di dalam hatinya itu kesombongan, walaupun itu satu biji atom, ya, min kibr, dari kesombongan, maka dia tidak bisa masuk surga, nak. Jadi nak, ingat ya nak ya, kalau kita berbuat sombong di dunia ini, nak, maka sejatinya kita nanti tidak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya surga itu cita-cita umi, cita-cita abi, cita-cita ibu, cita-cita ayah, cita-cita kita semuanya. Nah, bagaimana kalau ada kesombongan sebesar biji atom di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa masuk surga. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi, ya, sebesar biji atom. Subhanallah. Maka wahai anakku, kita katakan lagi kepada anak-anak, apa sih yang kita sombongkan? Harta yang saat ini Allah titipkan itu milik Allah. Hakikatnya kita itu sedang diberikan pinjaman. Orang kalau pinjam, maka dia tidak boleh sombong. Lihat nak, tukang parkir, ya, bapak-bapak parkir, bapak-bapak yang parkir, yang merawat sepeda motor yang dititipkannya, mereka tidak akan sombong karena tahu diri mereka bahwa mobil-mobil mewah, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 yang mereka jaga itu sejatinya bukan milik mereka, tapi milik orang yang nanti akan diambil lagi. Begitulah wahai anakku, ketika engkau melihat harta yang Allah titipkan kepadamu, ilmu wahai anakku yang saat ini Allah titipkan kepadamu, itu adalah amanah dari Allah.
Dan Allah bisa ambil ilmu kembali. Dan Allah bisa ambil lagi ilmu yang telah Allah berikan kepadamu kalau kau berbuat sombong. Baju nak, yang Allah berikan kepadamu saat ini, itu juga adalah pemberian dari Allah. Yang Allah ingin kita semuanya itu menutup aurat dengan baju yang Allah berikan. Karena kata Rasulullah SAW, termasuk kata Rasulullah SAW di antara orang yang dia menyombongkan diri, kata Rasulullah SAW, rojulun, di mana dia itu seorang laki-laki yang dia memakai baju tapi dengan niat untuk agar dia itu lebih bagus dan menghinakan orang lain. Ini juga termasuk dalam bab kesombongan kalau dalam hatinya itu meremehkan orang lain. Masya Allah. Apalagi kalau sampai engkau menolak kebenaran, nak. Jadi wahai anakku, sesungguhnya kita itu nih semuanya, kita, ibu, ayah, dan kamu wahai anakku, kita semuanya itu akan kembali ke tanah. Dan kita diciptakan dari tanah. Apa yang akan kita sombongkan? Gak ada. Di atas kita ada langit dan di atas langit masih ada langit. Maka tak perlulah kita berbuat sombong. Jadilah kita itu seperti padi. Yang mana padi itu kalau semakin berisi, dia semakin merunduk. Dia tidak menyombongkan diri. Dan ketahuilah wahai anakku, bahwasanya kesombongan itu, kata Rasulullah SAW, itu ada dua macam ya. Ini kita jelaskan kepada anak-anak. Ada kesombongan terhadap kebenaran, ada kesombongan terhadap makhluk. Kalau kesombongan terhadap kebenaran artinya dia menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Ya subhanallah. Subhanallah. Anak-anak kita, teman-teman, kalau dia sudah diberikan nasihat oleh kita, jangan pernah kau remehkan siapapun yang memberi nasihat kepadamu, nak. Karena sejatinya siapapun yang memberikan nasihat itu artinya dia sayang kepadamu. Kawanmu yang memberikan nasihat kepadamu itu sejatinya dia sedang memikirkanmu, sedang memberikan yang terbaik untukmu. Ya, jangan sampai teman-teman, anak-anak kita menjadi orang-orang yang apabila diberikan nasihat oleh yang lain tentang sebuah kebenaran, kemudian anak kita mengatakan, kenapa yang mengatakan kepada orang yang memberikan nasihat, kenapa kau ikut campur urusan saya? Kenapa yang berbuat ini adalah saya, ya uang-uang saya, waktu-waktu saya misalnya. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita tancapkan pondasi kepada anak-anak kita. Kapanpun engkau akan berjalan wahai anakku di muka bumi ini, jangan sekali-kali kau sombongkan dirimu untuk menolak kebenaran. Walaupun kebenaran itu datang dari orang yang lebih mudah darimu. Walaupun kebenaran itu datang dari orang yang kau tidak cintai sekalipun. Kalau memang dia datang untuk membawa kebenaran, maka kau terima kebenaran itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan ketahuilah wahai anakku, bahwasanya kesombongan yang kedua adalah kesombongan terhadap makhluk, terhadap manusia. Masya Allah. Jadi kalau kita menganggap diri kita menjadi orang yang lebih daripada yang lain dan menganggap orang lain itu tidak lebih dari kita atau bahkan merendahkannya, Masya Allah, maka sesungguhnya kita itu berada dalam posisi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejatinya walaupun kau tuna seakan-akan engkau mulia di hadapan makhluk ya karena kau sombong, tapi sejatinya itu kau sedang berada dalam keadaan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Jadi benar-benar teman-teman, kita mengatakan ini kepada anak-anak kita itu karena kita sayang kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak menjadi anak-anak yang ketika berteman ya, dia menjadi anak yang tidak bisa menghargai kawannya, menghargai temannya. Ketika dia nanti kelak bermasyarakat, dia tidak mau lagi bertegur sapa, ya. Dia tidak mau berbaur misalnya, ya. Menganggap seakan-akan dirinya yang paling dan paling, naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan yang namanya kesombongan ini bukan hanya dibenci oleh Allah, tapi dibenci juga oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada manusia itu yang suka dengan orang yang sombong, gak ada. Justru fitrahnya manusia itu akan mencintai orang-orang yang rendah hati, yang tawadhu. Jadi nggak ada salahnya kita rendah hati atau tawadhu. Karena sejatinya ketika kita rendah hati kepada sesama makhluk, ketika kita tawadhu ya karena Allah, maka sejatinya kita sedang diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katakan juga teman-teman kepada anak-anak kita ya, bahwasanya iblis laknatullah itu diantara sebab dikeluarkannya iblis dari surganya Allah, wahai anakku, itu karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Lihat nak, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nabi Adam nih nak,
ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan para malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi sujud di sini tuh bukan sujud menyembah tapi memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Malaikat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis. Dia enggak mau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru, kata Allah Subhanahu wa taala. Iblis takabbur, iblis sombong. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka iblis laknatullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan karena tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis akhirnya dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala dan kelak Allah tempatkan iblis di neraka jahanam. Nah, ini kita jelaskan kepada anak-anak kita. Subhanallah. Dan kita jelaskan juga kepada anak-anak kita bahwasanya di antara ciri penduduk neraka itu, wahai anakku, itu adalah orang-orang yang, kata Rasulullah SAW, yang ketika di dunianya mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri saat berjalan, menyombongkan diri ketika berada kepada sesama makhluk. Ya, mereka ketika hidup di dunia itu orang-orang yang kasar lagi, keras, kata Rasulullah SAW. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, wa ahlul jannah, ya, dan penduduk surga itu anakku, ciri-cirinya adalah orang yang mereka memiliki kelemah lembutan. Ya, mereka memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Dan kita jelaskan juga kepada anak-anak kita, teman-teman, bahwasanya ketika anak-anak kita tuh sombong di muka bumi ini, maka nanti pada hari kiamat, dan kita semuanya akan berjumpa dengan hari kiamat, orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, maka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan seperti semut kecil. Dikumpulkan seperti semut kecil tapi dalam bentuk manusia. Bahkan kehinaan akan meliputi orang-orang yang sombong dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi Allah liputi mereka dengan kehinaan. Mereka akan digiring, wahai anakku, menuju sebuah penjara di dalam neraka jahanam. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan penjara ini namanya bulas. Namanya bulas. Dan di dalam penjara yang ada di neraka jahanam ini, di situ ada api yang sangat-sangat panas, ya, membakar orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang sombong ini kelak nanti akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nanah. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Maka wahai anakku, ibu tak mau kelak nanti kalau kita berbuat kesombongan, Allah akan kumpulkan di neraka. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Ya, subhanallah. Ibu pengen kita semuanya masuk surga bareng-bareng. Kemudian wahai anakku, setelah kita menjelaskan tentang bahaya kesombongan kepada anak-anak kita, baik yang akan mereka dapatkan di dunia ataupun nanti di akhirat, maka kita juga perlu memberikan gambaran kepada anak-anak kita. Apa yang seharusnya anak-anak kita lakukan ketika mereka berada di muka bumi ini. Maka di antaranya, wahai anakku, di antara yang bisa kita lakukan ketika engkau berbicara dengan lawan bicaramu, maka jangan sampai engkau berjumpa dengan lawan bicaramu dalam keadaan mukamu masam. Maka wahai anakku, ketika engkau berbicara dengan lawan bicaramu, jadilah engkau pendengar yang baik. Jangan kau putuskan pembicaraan kawanmu ketika engkau sedang berbicara dengan kawanmu, dan berikan muka yang ceria kepada kawan-kawanmu apabila engkau berjumpa dengan mereka, ya subhanallah. Dan ketika engkau berjalan, wahai anakku, janganlah engkau berjalan seperti orang yang sombong, karena kan orang yang berjalan sombong itu beda ya dengan orang yang dia berjalannya dengan penuh kerendahan, dengan penuh rendah hati. Subhanallah. Biasanya orang-orang yang jalannya tuh subhanallah membanggakan diri. Jadi kelihatan orang yang kita tuh bisa menilai orang-orang yang berjalan dengan jalan yang dengan rendah hati dengan orang-orang yang berjalan dengan penuh kesombongan. Maka kita katakan kepada anak-anak kita, agar kita tidak dikatakan sebagai orang sombong ketika berjalan, agar kita tidak sombong, maka berjalanlah dengan penuh ketawaduan, berjalannya dengan penuh kerendah hatian. Jangan kau berjalan seperti orang-orang yang sombong, subhanallah. Dan wahai anakku, ketika kita hidup di dunia, maka jadilah engkau orang yang menyenangkan bagi kawanmu, bagi teman-temanmu, bagi masyarakat sekitar, subhanallah. Karena ketika kita itu berjalan dengan berjumpa dengan mereka, kemudian kita sapa mereka, mereka akan senang. Jangan sampai kita berjalan, kemudian kita tidak tahu bagaimana adab-adab berjalan. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan saudari kita, kita tidak memberikan salam. Dan subhanallah teman-teman, anak-anak akan dapatkan ini semua dari diri kita yang menjadi teladan bagi mereka.
Subhanallah, saya dapati banyak anak-anak yang dia bertutur kata yang baik, kemudian dia bisa ketika berjumpa dengan orang-orang dia pun sopan, itu semuanya berasal dari orang tua. Jadi apa-apa yang dibiasakan oleh orang tuanya itu akan terlihat jelas dalam diri anak-anak. Akhlak-akhlak mulia, diantaranya tadi adalah tawadhu, rendah hati, dan menjauhi kesombongan, itu akhlak mulia. Yang terdapat dalam diri anak-anak kita itu adalah hasil dari apa yang telah dicontohkan oleh orang tuanya. Dan ini yang perlu kita tanamkan kepada diri anak-anak kita. Sudah belum kita tanamkan kepada diri anak-anak kita bagaimana menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati, bukan rendah diri. Sudahkah kita memantaskan diri kita sebagai orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita ya? Masya Allah. Karena yang namanya akhlak mulia itu teman-teman tidak bisa dicari di Google. Akhlak mulia itu harus dibiasakan. Dan anak-anak akan memiliki kebiasaan baik yang dicontohkan oleh orang tuanya. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen punya anak yang gak sombong, kita pengen punya anak yang tawadhu, yang rendah hati, bukan hanya ucapan yang kita ucapkan kepada anak-anak kita, bukan hanya nasihat yang keluar dari mulut kita, tapi lebih dari itu kita contohkan dengan perbuatan kita. Ini loh nak, ibu kalau berjalan nak, terus berjumpa dengan orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua usianya, ibu sapa dulu mereka, ibu berikan salam kepada mereka. Kalau bisa nak, di antara akhlak yang bisa kita lakukan agar kita tidak sombong, itu kita sering-sering berbagi, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu kita contohkan. Ya subhanallah. Saya yakin ya teman-teman, kalau ada orang yang dia suka berbagi, yang dia suka menyapa, itu saya yakin bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi masyarakat juga mencintainya. Karena sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Apalagi kalau misalnya anak laki-laki yang menjadi contoh teladan itu ayah. Jadi ayahnya kalau lagi berjalan dengan anak laki-lakinya, berjumpa dengan orang lain, ayahnya duluan nih yang menegur misalnya ya. Maka anak itu akan mencontoh, oh ayahku kalau berjumpa dengan orang diam saja. Ya mulai tegur orang tersebut dengan ucapan salam, ditanya bagaimana kabarnya Pak gitu. Maka anak itu sebenarnya sedang merekam apa yang orang tuanya lakukan. Ya subhanallah. Maka ini penting banget ya teman-teman untuk kita berikan contoh dengan apa yang kita lakukan dari perbuatan kita sehari-hari. Masya Allah, Masya Allah. Dan berbagi kepada orang lain itu adalah akhlak yang mulia. Menyapa orang lain, menyapa saudari kita, itu adalah akhlak yang mulia. Dan di antara yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka tidak berbuat sombong, kita perlu ajarkan juga ya, Masya Allah, ini pendidikan karakter ini memang sangat-sangat luar biasa ya. Kita katakan kepada anak-anak kita, nak, kalau suatu hari kelak engkau melakukan sebuah kesalahan, maka jangan takut untuk meminta maaf. Karena di antara ciri orang yang sombong itu biasanya tidak mau minta maaf ya, karena mereka merasa mereka yang paling benar. Bagaimana mau minta maaf? Padahal mereka salah. Tapi mereka nggak mau minta maaf. Jadi ini yang perlu kita tanamkan juga kepada diri anak-anak kita. Kalau pengen anak-anak kita tidak sombong, maka ketika anak-anak kita berbuat salah atau kita berbuat salah, kita minta maaf. Tidak apa-apa. Kepada anak-anak kita katakan, nak, ibu minta maaf ya nak. Kalau kemarin ibu melakukan sesuatu yang membuatmu akhirnya sedih, itu yang membuat akhirnya kamu terluka, maka ibu minta maaf. Ya subhanallah, ketika kita minta maaf ke anak-anak kita, itu sejatinya kita tuh sedang mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka meminta maaf apabila mereka bersalah. Dan kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, nak, orang yang meminta maaf terlebih dahulu itu mulia. Orang yang meminta maaf itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya kita meminta maaf dan memaafkan orang lain ya, subhanallah, memaafkan orang lain. Subhanallah teman-teman, orang yang hatinya itu dipenuhi dengan kelembutan, dipenuhi dengan kejernihan, dipenuhi dengan ketawaduan, dia akan sangat mudah memaafkan orang lain. Wal'iyadzubillah summa wal'iyadzubillah. Kalau hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan, dengan noda-noda hitam, dengan kesombongan, maka dia akan berat ya untuk meminta maaf ataupun memaafkan orang lain. Karena dia mengira bahwasanya orang lain itu selalu salah dan dia yang selalu benar ya. Masya Allah, ini subhanallah. Jangan sampai kita mengajarkan dosa-dosa jariah kepada anak-anak kita. Kita nggak mau minta maaf, yang akhirnya nanti dampaknya anak-anak kita juga nggak mau minta maaf apabila mereka melakukan kesalahan ya, subhanallah. Nah ini teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika kita mendampingi anak-anak kita, agar anak-anak kita
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah sifat yang sangat mulia, yaitu tawadhu. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berendah hati kepada kaumnya, kepada umatnya, ya subhanallah. Dan bagi kita penyeru-penyeru kebenaran, ya, bagi kita para da'iyah dimanapun kita berada, hendaklah kita memiliki sifat ini. Jangan pernah kita itu merasa kita sudah memberikan segala sesuatu kepada Islam. Jangan pernah kita itu merasa karena kita berilmu akhirnya kita nggak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jangan pernah kita merasa karena kita itu selama ini sudah mengajak orang kepada kebenaran, kemudian ketika ada kesalahan yang kita lakukan, kita diberikan nasihat, kita tidak mau menerima nasihat tersebut, ya. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari rasa sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sejauh-jauhnya anak-anak kita dari rasa sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada diri kita dan anak-anak kita dengan sifat tawadhu, sifat rendah hati, karena ini yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat.